Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Analyze-nya kelihatan, transfernya kelihatan ininya. Kelihatan, Bu. Record into different variable kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Yaudah, kita gunakan yang ini ya. Berarti kayak gitu ya. Berarti kayak gini nih. Kalau pokoknya yang gini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik, ini adalah data yang kita entry-kan ya. Ini berapa? Yang nomor 4 ini berapa nih umurnya nih? Yang nomor 4 umurnya berapa? Tolong dibantu, saya terklik tadi nih datanya. Berapa umurnya? 35, Bu. 35. Oke, ini adalah data yang sudah teman-teman entry-kan ya. Ini datanya ya. Nah, ini karena ini punya saya kemarin, saya hapus dulu karena ini adalah latihan dengan kelas lain ya. Jadi saya hapus dulu. Hampir rata. Umur kategori sampai kita hapus. Oke, sip. Oke, hapus. Oke, kan sampai kemarin ya data kita ya. Halo. Ya, Bu. Oke. Sekarang ini adalah data mentah. Nah, data mentah ini inilah yang nantinya akan kita lakukan transformasi data. Karena memang yang untuk kita aplikasikan nanti itu tidak mungkin data yang variasinya banyak, tetapi data yang sudah kita kategorikan. Nah, masih ingat record ya? Masih ingat record mengelompokkan data? Masih ingat? Ini record compute itu adalah dasar kita dalam mengelola data ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis data, kita harus transformasikan dulu data secara record dan compute. Nah, ini ada umur ya. Masih ingat transform? Kelihatan? Record into different variable? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau nggak kelihatan, kalau tampilan screen saya tidak bergerak, mohon bersuara ya. Jadi saya tidak belajar sendiri di sini ya. Jadi kita double klik umur responden. Ya, ini adalah mata kuliah kita di minggu lalu ya, materi record compute ya. Oke, umurnya sudah pindah ke numerik variabelnya di sini. Kemudian di output variabel sini kita buatkan dia nama baru, yaitu umur KTGR. Ingat ya, penamaannya tidak boleh ada spasi ya. Kalau pamannya banyak kata-kata mungkin boleh di underscore atau di strip aja ya. Kemudian kita change. Sudah berpindah dia? Sudah berpindah? Umurnya di umur KTGR? Oke. Kemudian kita klik all and new values. Nah, di all and new values di sini ya, kita akan mengkategorikan umur ini menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah umur di bawah 19. Oke. Kemudian di new value-nya kita kode 1. Kemudian kita add. Kelihatan ya? Kemudian kode yang kedua kita ingin mengkategorikan umur itu range-nya dari 20 sampai 30 tahun. Ya. Kemudian kita bikin label kategori yang terbarunya adalah 2. Kita add. Dan yang ketiga itu adalah kita ingin mengkategorikan umur itu adalah lebih dari 30 tahun, yaitu 31. Kategorinya adalah 3. Kita add. Kelihatan ya? Continue. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kita kembali ke datasheet ya. Muncul. Lihat. Kelihatan nggak yang saya blok ya, itu adalah variabel yang baru kita transformasikan. Nah, itu ada 2.00, 1.0, 3.00. Kita kembali rapikan di variabel view ya. Di variabel view di sini ingat kalau untuk variabel yang sudah kita kategorikan desimalnya itu adalah 0. Oke, 0. Kemudian di label, kita bikin keterangannya itu ada umur kategori. Kemudian di values kita buat tadi ya,
19 ya, kurang 19 ya. Labelnya 1. Terbalik. 1 untuk labelnya adalah kurang dari 19. Add 2 adalah 20 sampai 30. Add 3 adalah lebih 31 tadi ya, berarti lebih dari 30. Tadi kita masukkan ada 31, berarti dia lebih dari 30. Add. Oke. Nah, ketika kita sudah merapikan di variable view-nya, kembali kita lihat di data view. Nah, sudah berubah dia? Nggak ada koma-koma lagi ya? Halo? Nggak ada, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini dia. Ini dia umur sudah kita kategorikan ya. Jadi, bukan umur dalam sebarannya. Sebenarnya tergantung kepentingan penelitian kita ya. Ketika kita ingin melihat sebaran umur bervariasinya mungkin dari umur data mentahnya, tetapi terkadang itu memang penelitian itu kita lakukan analisis datanya setelah data itu kita kategorikan begitu ya. Nah, ini adalah umur. Sekarang kita akan coba melakukan transformasi data untuk compute ya. Tekanan darah 1 dan tekanan darah 2 HB ini. Masih ingat caranya? Dengan apa? Kalau kita ingin menjumlahkan data menggunakan apa? Compute atau record? Masih ingat? Compute, Bu. Compute, oke. Jadi kita sekarang ini kan ada HB1, ada HB2. Kita ingin melakukan penjumlahan data ya dengan sistem compute. Transform compute variables, kemudian kita masukkan target variable ini penamaan barunya ya, HB rata ya, HB rata ya. Kemudian di numeric expression di sini kita klikkan dulu ya, kelihatan ya yang fungsi keyboardnya di aplikasi ini kita gunakan bukan fungsi yang ada di laptop ya. Jadi fungsi yang ada di laptop ya. Jadi kita klik buka tutup kurung, kemudian kita masukkan HB1 ditambah HB2, karena rata-rata, ingat untuk mencari rata-rata itu ya, nilai datanya dibagi dengan jumlah total seluruh data. Ada 2. Bagi 2, oke. Dibagi 2. Ya begini ya. Jadi kenapa 2, Bu? Karena memang pengukuran HB-nya ada 2. Nanti kalau umpamanya ada 5 nih, HB1 ditambah HB2 ditambah HB3 tambah HB4 berarti dibagi 4. Kalau ada 10 berarti dibagi 10. Tergantung berapa jumlah dari varian data yang ada. Kemudian setelah seperti ini kita oke. Kemudian muncul lagi dia Windows dan kita kembalikan lagi ke datasheet. Kita lihat. Nah, kelihatan nggak? Sudah ada tambahan variabel baru di paling ujung yang saya blok ini. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke ya. Ini adalah salah satu contoh dari review materi kita minggu lalu ya tentang record dan compute. Nah, untuk materi kita hari ini adalah kita akan melakukan analisis data univariat baik dia dalam bentuk kategorik maupun data numerik. Dan untuk minggu depan itu kita sudah mulai UTS. Kisi-kisinya itu materi UTS kita adalah mengaplikasikan atau mempraktikkan analisis univariat, kategorik, dan numerik. Ya, jadi caranya mohon diperhatikan ya, karena minggu depan nanti kita langsung ujian kita mungkin langsung praktek ya, jadi tidak ada teori, tidak ada diskusi ya, tapi langsung mempraktekkan dari aplikasi yang ada di SPSS. Nah, kalau ini salah satu contohnya udah saya berikan tadi 2 ya, untuk record compute. Sekarang kita lakukan analisis data univariat. Nah, mohon bantu saya teman-teman, di tampilan data yang ada sekarang itu, variabel mana yang termasuk data numerik? Numerik ya. Variabel mana yang termasuk data numerik? Mohon dibantu.
Sebutkan variabel apa saja. Kemudian variabel apa saja yang termasuk ke dalam data kategorik. Boleh dibantu tentukan? Karena kalau tidak tahu nanti nggak bisa kita untuk lanjut aplikasi datanya. Masih di sana, halo? Masih, Bu. Oke, mohon dibantu ya. Jadi jangan diam saja. Jadi maksudnya walaupun kita komunikasi dua arah ya, jangan diam-diam saja di sana. Maksudnya biar saya juga tahu nih responnya itu apakah komunikasi kita sampai apa tidak. Baik, itu siapa itu yang muncul yang suara ini? Siapa? Audrey ya? Siapa? Audrey ya? Data manajemen sakit kepala Dian kan. Halo? Manajemen data. Dian, soalnya deh. Halo, siapa bisa bantu saya untuk menentukan data kategoriknya dulu? Data numeriknya dulu. Ingat, data numerik itu adalah data yang berisi angka-angka. Baik dia desimal maupun bilangan bulat. Ya. Sementara data kategorik itu adalah data yang berisikan kata-kata. Nah, itu dia perbedaannya numerik dan kategorik. Nah, dari sebaran data yang saya berikan ini, ya, mana dia yang termasuk data kategorik, mana dia yang termasuk ke dalam data numerik. Boleh dibantu saya? Salah satu aja mahasiswa boleh bantu? Halo, masih di sana? Iya, Bu. Umur, Bu. Jadi siapa nih? Maaf, saya nggak bisa lihat ininya. Audrey ya? AI, Bu. AI, oke, AI. Umur itu termasuk dalam numerik atau kategorik AI? Numerik, Bu, karena dia kan pakai Oke. angka. Good job. Oke, apa lagi yang lain AI? BB Ibu. BB Ibu, good job. Apa lagi yang lain? BB Ibu, HB1, HB2, BB bayi itu numerik, Bu. Oke, good job. Kalau kategorik apa AI? Kategori itu yang pendidikan, pekerjaan itu, Bu. Ya, kemudian apa lagi? Kategori pendidikan, pekerjaan. Apa lagi? Yang ASI eksklusif, Bu. Oke, ASI eksklusif, terus? Di dalam laci Mama tengok. Apa lagi? Ya, oke. Berarti teman-teman saya simpulkan saja ya. Yang disampaikan sama tadi benar ya, bahwa yang termasuk data numerik tadi seperti umur, berat badan ibu, HB1, HB2, berat badan bayi gitu ya. Kemudian termasuk ke dalam data kategori itu seperti pendidikan, pekerjaan, eksklusif begitu ya. Nah, itu yang mau kita lakukan analisis sekarang ya. Ini mohon didengar ya, soalnya besok untuk minggu depan itu saya tidak ada diskusi lagi ya. Jadi mohon teman-teman semua tuh bisa membedakan mana kategorik mana numerik ya, karena sangat mudah sekali sih dilihat dari tampilan datanya ketahuan. Kalau dia angka-angka ya numerik, kalau dia dalam bentuk kategori berarti dia ya kategorik seperti itu ya. Baik ya, Ai masih di sana Ai? Masih, Bu. Oke. Sekarang kita akan melakukan analisis data univariat yang kategorik. Oke. Caranya adalah ya, semuanya sebenarnya ada di modul ya. Di modul itu halaman berapa? Halaman berapa itu lupa saya ya. Untuk penyajian data yang kategorik ya. Silakan lihat di modul. Analyze ya, descriptive statistik dan frequencies. Kita masukkan yang kategorik itu seperti pendidikan. Ya, double klik saja. Kelihatan Ai? Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian setelah variabel didik respondennya pindah ke kotak variabel di sini, kita klikkan lagi statistiknya. Nah, ini adalah suatu sistem ya, ini mempermudah namanya. Ini adalah SPS itu adalah mempermudah kita ya. Sebenarnya kalau secara biostatistik ini kan kita mencari min median itu kan secara manual ya. Tetapi dengan aplikasi SPSS kita tinggal centang-centang saja kebutuhan apa yang kita inginkan ya. Nanti dia akan datanya akan tersaji dengan baik gitu ya, tanpa kita harus menghitung secara manual begitu ya.
Nah, kita klikkan saja semuanya ya, karena ini kan data univariate ya. Kita klikkan saja semuanya, continue. Kemudian chart. Nah, ini untuk data univariate ini, apalagi untuk sebaran datanya yang bervariasi, perlu kita klikkan itu histogramnya ya, dengan show normal curve on histogramnya. Jadi nanti kita bisa melihat apakah data yang tersebar sekarang itu apakah normal apa tidak, dilihat dari kurva normalnya ya, kurva normalnya. Makanya kita harus klikkan histogramnya di sini. Kemudian oke, continue dan oke. Muncul nggak AI data output Ibu? Muncul, Bu. Frekuensi statistik, kemudian ada didik responden, SD, SMP, SMUPT, muncul nggak AI? Iya, Bu, muncul, Bu. Muncul, oke. Nah, ini adalah hasil dari analisis univariate secara kategorik. Di mana di sini perhatikan ya, kita perlu tahu kalau memang datanya 50 berarti harus valid 50 ya. Ketika ada missing, ya ini ada missing. Ketika ada missing di sini 1, 2 atau 3 berarti ada data yang berlebih atau ada data yang tidak terisi. Begitu ya, jadi perhatikan. Ya, nah, dan untuk penyajian datanya ini kalau nggak salah saya itu untuk penyajian data numerik kategori itu di halaman 78 atau 87 di modul ya. Jadi mohon teman-teman sekalian itu perhatikan penyajian datanya itu di halaman 78 dan 87 ya. Kalau tampilan di SPSS kan hanya seperti ini ya. Hanya seperti ini dia. Tetapi bukan ini yang kita tampilkan di laporan nanti. Karena di laporan nanti itu kan ada bentuk tabel khusus untuk penyajian data di bab hasil. Ya, jadi mohon nanti bagaimana cara menyajikannya, Bu? Boleh dilihat modul saya itu di halaman 78 itu 78 dan 87 ya. Kategorik dan numerik itu adalah penyajian datanya di laporan, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ai masih di sana, Ai? Masih, Bu. Oke, kalau kita lihat nih AI yang di tabel di responden AI, apa yang bisa AI simpulkan dari tabel yang ada? Apa yang bisa disimpulkan AI dari tabel yang ada ini? Cara pembacaannya bisa dilihat di modul ya. Nah, saya sampaikan ya, kalau namanya table berisikan beberapa variasi tapi nggak banyak ya, biasanya kalau seperti ini cukup yang disampaikan itu atau cukup yang kita sebutkan itu adalah frekuensi yang terendah dan frekuensi yang tertinggi ya. Bukan semua frekuensi itu yang kita sebutkan. Paham sampai di sini ya? Jadi yang kita sampaikan itu adalah kalau variasi datanya banyak, itu cukup yang mana frekuensi yang tertinggi, mana frekuensi atau presentasi yang terendah. Cukup seperti itu. Oke? Nah, kalau umpamanya seperti ini, Bu. Seperti pekerjaan ya, kalau kita analyze ya, kita ingin melakukan yang pekerjaan lah ya. Kalau pekerjaan seperti apa? Analyze descriptive statistic frequencies ya. Kemudian kita kembalikan yang didik, masuk kembali, kita masukkan yang pekerjaannya. Setelah dia berpindah, langsung oke kan saja, tidak usah diklik yang lain-lain karena sistem ini sudah otomatis tersave ya, tersimpan ya, langsung diokekan saja. Nah, ketika kita lihat pekerjaan ya, kelihatan AI dan teman-teman yang lain kelihatan ya. Untuk kerja ini hanya 2 kategori dia. Nah, kalau dia 2 kategori seperti ini, cukup mayoritas frekuensi yang terbesar saja yang kita sebutkan. Nggak usah lagi yang bekerjanya segini, Bu, yang tidak bekerjanya segini, Bu. Nah, begitu. Jadi ada perbedaan cara pembacaan tabel ya. Karena kalau suatu tabel itu dia sudah termasuk memberikan informasi sebenarnya. Cuma ketika kita membuat analisis interpretasinya itu jangan sama dengan yang di tabel. Artinya maksudnya tuh
harus bisa kita menyimpulkan apa sebenarnya yang disimpulkan tabel gitu. Nah, kalau tabel itu cuma berisikan 2 kategori seperti ini, ya, cukup kita sampaikan yang mayoritasnya saja atau yang sebagian besarnya saja. Tetapi ketika dia sebaran datanya itu banyak ya, ada 3 atau 5 sampai 10 atau sampai tak terhingga ya, itu yang kita sampaikan yang terendah dan yang tertinggi begitu. Paham sampai di sini teman-teman untuk analisis data univariat yang kategorik? Ya. Lihat cara penyajian datanya di modul itu halaman 78 dan 87 ya, mohon dicatat ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikan data numerik ya. Analyze, deskriptif, statistik. Nah, kalau dia numerik kita menggunakan explore. Oke, kalau numerik kita menggunakan explore ya. Nah, di dependent list-nya ini kita masukkan adalah yang umur. Ya. Umur yang belum kita kategorikan ya, karena saya ingin melihat nih mana umur terendah, mana umur tertinggi. Jadi yang saya masukkan itu adalah umur yang masih sebaran variasi datanya itu masih bervariasi ya. Kita masukkan. Kemudian, AI masih kelihatan AI? Masih, Bu. Oke ya. Umur, kemudian untuk statistik kita klik, oke. Kemudian plots. Nah, kita klikkan plots. Plots di sini kita centangkan normality plots with taste ya. Karena kita kalau datanya umur itu kan datanya bervariasi ya. Umurnya tadi kalau nggak salah itu dari umurnya kurang dari 19 sampai lebih dari 30 ya. Makanya kita perlu untuk melihat datanya normal nggak ya. Tidak normal apa enggak ya. Jadi kita klikkan adalah yang normality-nya. Makanya kita klikkan yang centangkan normality plots with test. Continue, oke. Nah, kalau sebaran data umur itu dia berbeda. Nah, berbeda dengan yang kategorik ya. Oke ya, berbeda dengan kategorik di sini. Nah, kalau untuk data numerik ini penyajian datanya pun berbeda. Tabelnya pun berbeda. Kalau untuk tabel penyajian data kategorik tadi cuma berisi frekuensi dan persentase. Nah, kalau untuk numerik itu berisikan min, median, standar deviasi gitu ya, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai 95% CI-nya. Di mana didapatnya? Ada di sini semua. Kelihatan AI? Dan teman yang lain? Kelihatan. Deskriptif ini ya. Nih, deskriptif ini. Kemudian ini kan nggak bisa dibaca nih, makanya kalau output ini hanya sekedar kita untuk hasil dalam penganalisis data ya. Kalau untuk kita menyimpulkan data ini, kita kembali lagi membuat suatu tabel ya, tabel di dalam penyajian data. Nah, itu tabel untuk data numerik ini di halaman 78 ya, di modul. Bisa dibantu saya, Ai? Di halaman 78, apa yang ada di situ bisa dibacakan? Yang lain saya nggak tahu ya, yang lain ini apakah mendengar suara saya dengan baik atau memang tidak mendengar atau memang seperti apa, saya nggak ngerti ya. Mendengarkan, Bu. Mendengarkan ya. Karena ujian tes kita minggu depan ya, kita cuma satu materi ini. Ya, jadi nanti datanya akan saya sebarkan, ada 10 macam data nanti yang akan udah saya sebarkan kan datanya itu ya. Udah saya share kalau nggak salah di grup ada 10 data. Di 10 data nanti itu saya secara random ya, saya akan berikan kepada mahasiswa itu satu orang satu data. Jadi nanti saya akan meminta mahasiswa itu untuk melakukan analisis data univariat atau yang univariat numerik atau yang kategorik. Ya, jadi cukup satu materi saja yang kita UTS-kan. Nah, inilah yang akan seperti ini nanti kisi-kisi pengerjaannya. Ya, tapi nanti kan nggak hanya tampilnya seperti ini ya, sampai nanti mahasiswa itu bisa membaca apa maksud simpulan dari tabel yang sudah dianalisis seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Itu semuanya ada di modul halaman 78 dan 87. Begitu. Oke, saya ingin melakukan analisis univariat yang satu lagi ya, tentang berat badan bayi lah ya. Kembali kita analyze ya, kemudian deskriptif statistics, kemudian kita explore ya, explore.
ya. Kemudian yang tadi itu kita keluarin ya, yang dependent list tadi kita keluarin, kita masukkan yang berat badan bayi deh. Saya ingin melihat berapa sih berat badan bayi yang terendah, berapa yang tertinggi, ya. Kita double klik, masukkan ke dependent list-nya. Nah, kalau kita sedang melakukan praktek ini ya, jadi ada pergantian variabel, itu nggak usah lagi kita otak-atik yang sistem yang lainnya ya, atau item yang lainnya, langsung saja kita oke-kan saja, ya. Nah, muncul. Nah, muncullah dia di sini. Kelihatan teman-teman? Berat badan bayi yang di kotak deskriptif ya. Nah, ternyata berat badan bayi di sini rata-ratanya adalah 3.170. Ya, dari 50 orang responden tadi, dia mempunyai rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan itu adalah 3.170. Berapa sih berat bayi yang terendah? Ternyata ada di minimum dan maksimum. Nah, gitu ya. Ternyata berat badan bayi yang terendah itu adalah 2.100. Berapa yang tertinggi? Ada 4.100. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai data ya. Ternyata kalau dia berat badan bayi 450 responden itu dia mempunyai rata-ratanya berat badan bayi di berat 3.170 dengan berat yang terendah itu adalah 2,1 kilo ya, dan maksimumnya itu adalah 4,1 kilo. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau yang numerik ini tergantung, rata-ratanya bisa umur, bisa berat badan, bisa jumlah sesuatu lah begitu ya, tergantung dari variabelnya ya. Jadi kalau kan di situ kan ada min, kalau memang minnya untuk umur berarti rata-rata umur. Kalau untuk minnya untuk BB bayi berarti rata-rata untuk berat badan bayi. Kalau umpamanya minnya itu nanti variabelnya untuk berat badan ibu berarti untuk rata-rata si berat badan ibu, begitu ya. Jadi pembacaan itu harus labelnya tuh keterangannya harus lengkap, nggak boleh rata-rata tabel berikut begini, nggak boleh, tapi harus diberikan keterangan bahwa apa yang variabel apa yang dimaksud seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah kisi-kisi kita ujian minggu depan ya, UTS kita minggu depan, satu materi saja. Nanti datanya sudah saya share, datanya 10 data sudah saya share, tetapi nggak tahu ya, karena nanti pada saat ujian akan saya random nanti. Topiknya tentang analisis data univariat yang kategorik dan numerik. Nggak tahu ya apakah nanti dapatnya yang kategorik, apakah nanti teman-teman dapatnya yang numerik. Makanya dipelajari bagaimana aplikasinya, kemudian dipelajari bagaimana cara membacanya di modul. Ujian kita individu ya, jadi setiap nanti namanya akan saya panggil. Jadi mau nanti bisa untuk share screen ya. Jadi nggak pakai ini lagi. Jadi mohon untuk ujian besok terserah apakah memang mau bergabung sama temannya atau memang punya laptop masing-masing atau seperti apa. Yang jelas pada saat saya panggil, kalian itu mengaplikasikannya sendiri ya. Bisa langsung saya ambil nilai begitu. Jadi kita tidak ada pengambilan nilai secara tertulis ya, tapi langsung praktek karena memang mata kuliah kita ini adalah manajemen data. Jadi saya langsung untuk melihat penilaian dalam segi prakteknya saja langsung. Sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Bu. Ya, boleh. Nanti ujiannya satu-satu Ibu panggil, Bu. Iya. Ya, satu berarti Ibu panggil, habis itu praktekin berarti wajib pakai laptop dan buka SPSS berarti ya, Bu. Iyalah, karena itu yang mau Ibu nilai nanti kan. Paham nggak mengoperasikan aplikasi ini begitu? Iya, betul. Kita boleh bareng Bu, misalnya satu tempat nanti ada sekitar 5 orang, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, silahkan, asalkan nanti nggak boleh ini ya, nggak boleh tunjukin atau gimana ya. Kalau pemainnya laptopnya kami cuma satu punya Bu, mungkin kami bisa ngumpul di tempat, silahkan. Tapi Ibu mohon persiapkan ya, jangan nanti tergantung kawan.
Sehingga nanti pada saat ini nanti kalau banyak lama-lamanya berarti saya anggap paling itu hanya menunggu dari petunjuk dari teman begitu. Silahkan, kalau saya sih nggak masalah. Asalkan belajar, kemudian kemudian nanti harus cepat responnya ya. Kalau udah slow respon, kemudian di kanan kiri berarti kalian itu menunggu jawaban dari kiri kanan berarti seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Untuk biostatistik besok kita bisa masuk ya. Siapa PJ saya? Di jam 10 juga lah ya. PJ saya siapa untuk biostatistik? Agnes ya? Agnes dia lagi Agnes ya? lagi persiapan wisuda Bu, gladi resik Bu. Oh iya, tapi gimana kalau dia nggak bisa kan ada yang bisa bantu nggak untuk nge-handle ininya besok? Saya Bu, ketua kelas Bu. Oke, silakan. Ya di jam 10 ya. Siapa namanya? Audrey Bu. Audrey ya. Oke, di jam 10 besok ya Audrey. Besok ya Bu ya. Besok aja, kalau sekarang sih nggak terkejar juga kan, karena udah mau Jumatan juga kan. Jadi untuk biostatistik kita lanjut untuk besok pagi di jam 10 nanti. Baik Bu. Oke, hari ini untuk manajemen data ya. Ada yang mau ditanyakan? Kisi-kisi kita cuma satu materi saja, yaitu untuk analisis data univariat kategorik atau numerik. Ya, jadi tidak hanya sampai di pembacaan, tidak hanya sampai mengaplikasikan di tampilan outputnya saja, tapi sampai bagaimana cara membaca di penyajian data yang seperti di modul ya. Saya maunya pembacanya seperti di modul. Jadi mohon dipelajari ya, pembacaan data numerik kategorik itu halaman 78 dan halaman 87 di modul. Silahkan dipelajari, data kan sudah saya share di grup. Nah, silahkan dipelajari data satu ini mana ya data yang kategoriknya, mana ya yang numeriknya. Silahkan lakukan analisis seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian dilatih-latih, dicoba-coba bagaimana cara membaca dari analisis itu, ya. Dalam bentuk penyajian tabelnya seperti apa. Kemudian bagaimana cara membaca tabel tersebut. Kalian nggak tahu kan? Saya nggak tahu nih si nomor 1 nanti dapatnya datanya data 1 kan nggak kayak gitu. Nanti saya akan membaginya secara random nanti. Jadi bisa saja nanti yang namanya pertama atau namanya kedua itu bisa dapat nomor sekian data yang saya berikan nanti secara random. Saya acak nanti untuk datanya. Ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Halo, masih di sana? Paham? Bisa sampaikan? Masih Bu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, tidak ada yang kita lagi, kita selesai, kita finish. Kita lanjut untuk biostatistik untuk besok pagi, hari Sabtu, di jam 10. Baik. Oke ya, berarti kalau nggak ada berarti paham semua ya, saya nggak paham semua ya. Saya stop screen. Oke, Audrey boleh dibantu untuk dokumentasi Iya Bu. hari ini, Audrey? Iya Bu. Ya, boleh dibantu untuk men-screenshot layar bukti kita masuk pada hari ini. Dan mohon dibantu juga siapa teman yang tidak join pada hari ini ya. Nanti dijapri ke saya atau dijapri di grup boleh juga. Oke? Boleh bagi yang bisa on cam, buka kamera. Bagi yang memang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Yang penting namanya ada di 1, 2, 3 ya, Audrey ya. Biar teman-teman bisa berpose dengan bagus gitu ya. Oke, silakan Audrey, satu aba-abanya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1,
2, 3. Nah, Bu. Oke, dikirim ke grup ya Audrey biar kelihatan wajah-wajah cantik ganteng dari teman-teman sekalian. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan kita berhasil semua ya dan mendapatkan nilai sesuai dengan keinginan. Lebih dan kurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin live ya teman-teman. Aku. Kami. Ayo bakal dicari-cari. Ayo. Kita kuliah lagi.